Jantung hijau raksasa di alam purba yang berdetak alami, Papua. Banyak makhluk hidup yang namanya bahkan belum diketahui hingga kini masih tersembunyi dan hidup di dalam hutan serta sungai itu. Ada kura-kura moncong babi yang bertahan hidup lebih dari 100 juta tahun dan burung legenda yang menari membelah langit. Cendrawasih kuning besar. Yang menjadi masalah adalah kura-kura moncong babi ini telurnya dipanen. Dan kalau dipanennya terus-menerus tanpa mempertimbangkan bahwa jumlah yang dipanennya itu menyisakan untuk yang akan datang begitu ya, itu bisa punah. Saya tidak kerja lain. Saya hidup tergantung di alam. Ikan, daging, buaya, burung kuning, cendrawasih. Karena itu kalau kita punya aset alam, kita punya aset tadi, ambil itu kita bisa jual, bisa larang. Orang Papua punya aset. 16 Oktober 2022, IPB University bersama TSI Group memulai penelitian dasar untuk pelestarian keanekaragaman hayati Papua. TSI Group telah mengembangkan kawasan perkebunan di wilayah Bovendigul dan Merauke, Papua Selatan untuk menjaga ekosistem di tanah tempat mereka berpijak, melindungi satwa yang terancam punah, serta membangun harmoni dengan masyarakat lokal. Dibentuklah program kolaborasi antara akademisi dan industri selama 5 tahun yang berjudul Papua Conservation. Disinilah titik awal dari perjalanan ini dimulai. Penyusunan dan persiapan riset ini memakan waktu lebih dari 1 tahun. Tim riset Fakultas Kehutanan IPB University akhirnya melangkah ke jantung hutan dan menyusuri aliran sungai di pedalaman Papua Selatan. Meneliti jejak kehidupan spesies endemik yang dilindungi, yaitu kura-kura moncong babi dan cendrawasih kuning besar. Di lapangan, data demi data dicatat untuk mendapatkan jawaban penting bagaimana cara menjaga mereka agar tidak punah. Ya, jadi kura-kura moncong babi ini kan sangat khas sekali ya, karena ini kura-kura yang endemik untuk Papua. Dalam hal ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga dari PNG, sebenarnya di Australia Utara juga ada. Dari segi habitat, sebenarnya habitat yang sekarang di Asiki itu relatif baik, karena dia kan memang hanya kura-kura yang berada di dalam sungai. Jadi kan kura-kura moncong babi ini dilindungi ya di Indonesia, tapi boleh dipanen. Jadi dimasukkan ke kategori kura-kura hewan satwa buru. Kemudian oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan begitu ya, dengan masukan dari para peneliti, terutama dari BRIN, itu memberikan kuota 10.000 kalau tidak salah, dan itu hanya untuk ASMAT. Karena pada saat itu laporan pengambilan kura-kura moncong babi dan penyebarannya itu adanya di ASMAT. Nggak ada laporan yang di KAU. Jadi ketika kami datang, kemudian diskusi, kemudian itu baru sadar gitu loh ada. Di bumi ini, hampir seluruh kura-kura moncong babi yang masih bertahan hidup ditemukan di wilayah Papua Nugini. Di antaranya di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, Indonesia, terdapat beberapa sungai besar yang mengalir dengan lebar lebih dari 50 meter dan menjadi urat nadi kehidupan bagi wilayah itu, menciptakan lingkungan yang nyaris sempurna bagi kura-kura moncong babi. Di antara sungai itu, tim peneliti IPB University menyusuri Sungai Kau yang membentang sepanjang 183,5 km, sebuah habitat penting sekaligus lokasi aktif tempat kura-kura bertelur. Kalau untuk 2022, karena kita masih baru permulaan, jadi kita waktu itu adalah melakukan penyusuran sepanjang Kali Kau, 120 km lah sekitar ya. Jadi mulai dari Asiki, Gendetiri sampai di atas Sexnuk gitu ya. Jadi kita memetakan, kemudian kita juga mewawancara masyarakat. Mereka mengambilnya di mana saja. Kemudian di situ kita berhasil memetakan dari 120 kilo itu siapa aja yang punya klannya dan daerah mana yang menjadi pusat untuk pengambilan. Jadi kami menggunakan modeling ya, pakai Marsen, dan datanya dari data yang ada kami ambil tahun 2022 ditambah dengan data dari ASMAT dan sekitarnya yang dilakukan oleh Pak Gatot.
Penelitian habitat di sepanjang Sungai Kau dapat terlaksana berkat bantuan masyarakat adat yang hidup menyatu dengan aliran sungai ini selama berabad-abad. Mereka tahu dengan sangat tepat lokasi pasir tempat telur-telur itu dikubur. Mereka tahu kemana arah arus mengalir saat banjir datang. Pengetahuan leluhur yang diwariskan turun-temurun dari leluhur menjadi penunjuk jalan yang paling akurat dibanding peta manapun. Ini baru kemarin malam, Pak? Dari malam. Satu, dua, tiga, empat, lima, 11. Ini saja. Udah habis. Sudah habis. 16. Berapa? 16. 16. Kenapa? Jam biasa bertelur? Malam. Malam. 19,3. Banyak yang nonton, Pak. Terus nanti kan harus di atas sejajar, Bu. Iya, nanti baru agak lurus saja. Berarti dua pengukuran nih. Kita ini penelitiannya memang ada berbagai macam aspek. Salah satu aspeknya adalah untuk melihat penyebaran kura-kura moncong babi di Papua, terutama Papua Selatan. Salah satunya kita membuat pemodelan habitat dengan melihat berbagai macam variabel, antara lain ya lebar sungai, kemudian tata guna lahan, kemudian bagaimana sedimentasinya dan lain-lain. Karena walaupun banyak sungai di Papua, tapi tidak semua cocok untuk kura-kura moncong babi. Dan kemarin kita menyelusuri Sungai Kau itu sebenarnya setelah kita buat modelnya dan sudah ada peta penyebarannya, tapi kita perlu verifikasi apakah benar tempat yang memang di dalam model itu adalah habitat yang paling utama untuk kura-kura moncong babi. Khususnya bagi reptil, hewan yang suhu tubuh bergantung sepenuhnya pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Sedikit saja perubahan pada suhu habitat, tinggi debit air atau curah hujan akan berdampak pada proses bertelur, menetas, hingga pertumbuhannya. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, ancaman kepunahan terhadap kura-kura moncong babi semakin mendekat. TSI Group bersama tim riset IPB University telah mulai memberikan perhatian terhadap habitat burung yang mengalami penurunan sangat cepat di wilayah Asiki, Papua. Sebuah upaya untuk mengungkap ekologi alami cendrawasih kuning besar. Selama 4 tahun ke belakang, tim riset mengamati setidaknya 100 ekor spesies burung cendrawasih kuning besar. Tidak hanya habitat mereka, tetapi juga pohon-pohon sumber pakan, jenis pohon yang digunakan sebagai lokasi menari dan perkawinan, hingga perubahan kecil dalam pola perilaku yang berubah dari tahun ke tahun. Tim riset secara konsisten menyusuri hutan dan mencatat setiap perubahan kecil yang terjadi. Burung ini cendrawasih besar, namanya jadi lupa. Paradisea apoda ini ya. Dia ini hanya ada di Pulau Papua ya, Papua New Guinea maupun Papua kita ya. Dan ini sebetulnya tidak banyak orang melakukan penelitian ini. Cendrawasih itu kan sejak dari zaman dulu diperdagangkan, ya, diambil untuk bulunya karena memang bulunya sangat indah ya. Cendrawasih ini memang burung yang spesial ya. Dia tuh cantik sekali atau mungkin ganteng ya, karena yang ganteng ini yang jantan ya. Dan dia karena saking cantiknya begini ya, saking gantengnya itu, maka banyak orang yang ingin memiliki ya. Jadi tidak semua burung seindah ini. Bahkan kalau dari sisi nama latinnya itu kan bird of paradise, cendrawasih apoda ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu bird of paradise ya. Burung dari surga lah kira-kira begitu ya. Karena keindahannya gitu. Sehingga memang daya tarik yang bulunya ini ya. Ini yang menjadikan burung ini ya sekaligus indah tapi terancam juga gitu. Burung surga yang terancam punah karena keindahannya sendiri, cendrawasih kuning besar. Bulunya terus tumbuh dan geraknya terus berlanjut di suatu sudut di hutan ini. Di antara rimbun dedaunan,
Tim riset tetap menunggu setiap hari di tempat yang sama, menelusuri keberadaan burung yang enggan menampakkan diri. Dengan merendahkan suara dan menahan gerak, mereka berdiam diri mengamati perubahan kecil yang terjadi di langit dan hutan rimba. Data dihimpun perlahan dari momen-momen yang nyaris tak terlihat oleh mata. Jadi di sini kita sedang melakukan pengamatan burung atau istilah kerennya itu birdwatching ya. Untuk jenis burung-burung yang pernah dijumpai di sini itu beberapanya itu ada nabdur api, kemudian ada serigunting, nuri-nurian, cenderawasih juga ada waktu itu. Kemudian barusan tadi ada cikukua tanduk sedang terbang lewat, sama tadi ada suara kakatwa. Tim riset bersembunyi, menyatu dengan hembusan angin dan hijaunya dedaunan. Suara sekecil apapun dapat membuat sang burung surga terbang menghilang. Deru napas diperlambat, pandangan dipertajam. Mereka menanti gerakan sekecil apapun dari dalam hutan. Pengamatan terus berlangsung dalam kesunyian. Ciri khas yang pertama cantik ya, yang jantannya terutama, karena memang ini jenis yang memiliki sistem perkawinan poligini, artinya satu jantan dengan banyak betina dan menggunakan yang namanya sistem leg. Jadi yang paling menarik dari cendrawasih sebenarnya adalah kekhasannya dalam sistem perkawinan tersebut. Jadi grup Birds of Paradise, burung-burung cendrawasih, sebagian besar memiliki perilaku leg tersebut. Dia tinggal di satu tempat, dia harus makan, minum, tidur, berkembang biak juga. Nah, salah satu habitat penting untuk berkembang biak adalah pohon tempat leg tersebut. Dia di dalam satu pohon ada banyak, bisa banyak jantan yang saling menari untuk menarik perhatian si betina, sehingga pohon tempat leg tersebut harus cukup kelihatan oleh si betina, ya, karena kalau pohon terlalu rimbun, ya, dia tidak bisa menari-nari. Tujuan penelitian, kalau tujuan jangka pendeknya barangkali adalah mendata berapa jumlahnya, kemudian perilakunya apa, penggunaan habitatnya, di mana saja sih habitat yang digunakan oleh si burung tersebut. Warna yang indah dengan bulu panjang yang memukau menjadikan cendrawasih kuning besar komoditas yang berharga dalam perdagangan sejak abad ke-16. Sejarah bahkan mencatat bahwa 80.000 ekor burung diperdagangkan dalam 1 tahun. Kini cendrawasih kuning besar perlahan mulai menghilang dari pandangan kita, terhimpit oleh perubahan iklim, kerusakan habitat, dan bayang-bayang perburuan yang berlebihan di masa lalu. Biasa kalau ini sudah berkurang itu karena mungkin dulu pengaruh mungkin ditembak atau apa untuk pakai untuk perhiasan apa itu, kepala apa dulu tuh. Makanya ini dia berkurang. Apa begitu, kasih rubuh. Itu kan tidak boleh. Biasanya Pak Lukas yang ini. Kalau yang sekarang kita minta supaya nanti ke depan, artinya jangan sampai nanti jadi punah, tinggal nama saja, kita tidak tahu kita punya anak cucu ke depan. Keserakahan manusia mengancam keanekaragaman hayati yang tersembunyi di dalam hutan, di sepanjang sungai, dan di seluruh hutan. Kisah tentang makhluk hidup yang punah tanpa jejak dari bumi bukan lagi cerita baru. Kura-kura moncong babi Papua pun kini berada di garis merah menuju ambang kepunahan. Waktu zaman bapak orang ke bawah tuh telur tuh buang-buang aja, buang-buang. Lain makan, tidak mampu ya buang. Ribuan butir buang-buang aja. Kecuali kita jual ke keluar. Kalau kita jual dalam sini tidak ada. Kecuali jual keluar. Saya cari baru saya jual, baru bisa beli beras, gula, kopi.
Wajar semua. Keluarga juga kadang naik, kadang tidak. Selama beberapa generasi, masyarakat Papua telah hidup di tengah konflik kemerdekaan dan ketegangan politik. Bahkan setelah wilayah ini terbagi dalam dua negara berbeda, mendapatkan pekerjaan layak tetap menjadi tantangan, terutama di wilayah pedalaman. Dalam kondisi ini, pengambilan telur kura-kura moncong babi menjadi pekerjaan musiman yang dilakukan dalam waktu singkat, sekaligus sumber pemasukan instan paling menjanjikan. Sebagian masyarakat tidak sekedar mengumpulkan telur, mereka membuat tempat penetasan dan wadah sederhana untuk membesarkan tukik demi menyambung kebutuhan hidup keluarga mereka. Tempat penetasan kecil dibuat secara sederhana oleh masyarakat. Disinilah telur ditetaskan menjadi tukik dan jadi sumber pendapatan dan penghidupan. Masyarakat di Papua sendiri, mereka sangat bergantung kepada alam. Saat sumber daya alamnya mempunyai nilai ekonomi, otomatis mereka akan mengambilnya. Kadang memang tidak terpikirkan bagaimana itu ke depannya. Tetapi kalau pelan kita memberikan contoh, masyarakat diberikan kuota, misalkan tahun ini kamu mendapat 3.000, tahun depan kamu cukup mendapatkan 1.000 atau 1.500, tetapi harganya kan ditingkatkan, misalnya harganya sekarang saat ini ke 50.000, tapi tanpa setelah dikurangi nggak boleh ngambil semua, misalkan 100 sampai 150.000. Nah, konsekuensinya bila dia tidak mengikuti, dia ada sanksi hukum. Saat ini belum bisa diterapkan sanksi hukum karena memang ada faktor-faktor masyarakat adat yang punya wilayah dan sumber daya alam itu sendiri. Sebagian masyarakat masih berburu secara tradisional, namun tim riset menemukan fakta mengejutkan. Para pengambil telur kura-kura moncong babi ini merupakan laki-laki dewasa berpendidikan dan lulusan perguruan tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa kehidupan masyarakat adat Papua jauh dari kata mudah. Di saat yang sama, kondisi ini menegaskan betapa pentingnya upaya memahami makna penelitian ekologi serta merumuskan arah konservasi bersama masyarakat adat. Kita minta tolong bapak-bapak dong semacam mengantarkan bahwa ini mereka nih cuma penelitian saja, tidak lebih. Jadi tidak ada saudara-saudara yang punya tempat sana, jangan ada sampai timbul rasa di luar itu, di luar penelitian. Misal dari mahasiswa dari universitas manapun silakan datang macam itu. Kami paling senang. Penjelasan apa yang kita keliru bisa kita tanya macam itu. Dengan persetujuan dan kepercayaan masyarakat, penelitian pun tetap berlanjut ke tahap berikutnya. Sebuah kapal yang belum sepenuhnya rampung perlahan menampakkan wujudnya. Jadi ini rencananya riset vessel yang akan dipakai untuk penelitian nantinya. Jadi kalau kita mau penelitian kura-kura dan kita mau bergerak di sungai, begitu tidak perlu kita untuk ke desa atau nginap begitu ya, sehingga meninggalkan lokasi. Sementara kalau kita pakai riset vessel, semua peralatan kita nginep bisa di kapalnya, jadi lebih efisien ketika kita penelitian. Untuk mendukung penelitian ekologi yang presisi dan pengumpulan data jangka panjang, tim riset mengajukan usulan pembuatan kapal penelitian khusus kura-kura moncong babi kepada TSI Group. Kapal ini dirancang terinspirasi dari kapal tradisional Indonesia, kapal klotok yang dibuat masyarakat lokal. Kini, kapal tersebut telah siap menjadi ruang penelitian mobile yang akan menyusuri Sungai Kau untuk memantau kehidupan kura-kura moncong babi dari dekat. Dengan laboratorium mobile ini menjadikan pendekatan dalam proses penelitian diperluas. Untuk melacak pola pergerakan kura-kura, tim riset memanfaatkan perangkat pelacak lokasi yang dirancang khusus. Informasi pergerakan kura-kura dikirim melalui sinyal, dan data tersebut disimpan secara terus-menerus. Hal ini memungkinkan tim riset untuk merekam pergerakan kura-kura dalam satuan waktu yang terukur. Jadi ini namanya receiver. Titik koordinat yang keluar di sini tuh dikirim dari yang tadi dipasang di kura-kura seperti itu. Untuk datanya juga udah tersimpan, nanti tinggal diambil di sini.
Kini pergerakan kura-kura moncong babi dapat terus terekam secara real-time melalui sinyal yang ditransmisikan. Data tersebut menunjukkan bagian sungai yang dilalui dan lokasi tempat kura-kura moncong babi menetap. Data ini menjadi acuan penting dalam memahami kondisi dan dinamika Sungai Kau. Kura-kura moncong babi tentunya sebagai salah satu komponen dari rantai makanan ya di ekosistem sungai ini sangat penting sekali karena dengan keberadaannya dia kita juga tahu bahwa kondisi sungai itu masih sangat baik. Jadi kami ingin tahu kura-kura dewasanya ini ketika di sungai bagaimana dia bergerak. Apakah dia selalu mendekati pasir tempat dia bertelur atau dia lebih banyak di air? Kapal penelitian telah siap dan mulai berlayar menelusuri sungai. Tim riset kini memasuki tahap pengamatan bergerak dengan verifikasi dan pengambilan keputusan langsung di lapangan. Di atas kapal, semua temuan yang dihimpun dan dianalisa kembali dengan hal-hal yang perlu dijaga dan bagaimana upaya kelanjutannya. Pada akhirnya, penelitian ini mengarah pada sebuah pertanyaan. Ini susah gampang karena masyarakat adat di sini kan memanen kura-kura moncong babinya. Karena kan lokasi di mana ada area pasir peneluran itu dimiliki oleh beberapa masyarakat adat, beberapa klan begitu ya. Jadi kalau kita mengatakan beberapa orang suka salah sangka begitu, kalau konservasi itu artinya tidak boleh melakukan apa-apa. Dan kalau mereka pemahamannya seperti itu dan kita bicara Anda harus konservasi, biasanya akan ada perlawanan. Ya, jadi kita harus memahami bahwa kura-kura moncong babi adalah salah satu sumber daya yang memang mereka manfaatkan sejak lama. Artinya ketika kita mau bicarakan konservasi, karena konservasi sebenarnya kan bukan hanya melindungi dan pengawetan, tapi juga pemanfaatan lestari. Kita arahnya lebih kepada pemanfaatan lestari. Kita tidak melarang, serta-merta mengatakan tidak boleh melakukan pengambilan. Beberapa tahun terakhir, suhu bumi menunjukkan peningkatan secara signifikan. Krisis iklim bukan lagi sekedar perubahan cuaca, melainkan tolok ukur untuk menentukan kelangsungan hidup atau kepunahan suatu generasi. Dan ketika kondisi ini dipadukan dengan kerusakan ekosistem akibat keserakan manusia, waktu yang dimiliki alam untuk mempertahankan dirinya semakin berkurang. Mungkin generasi mendatang hanya akan mengenal kura-kura moncong babi di Sungai Kau, serta kicauan cendrawasih kuning besar, hanya melalui foto dan catatan sejarah saja. Manusia bertanya, di mana jalan untuk kita bisa hidup berdampingan? Tapi Sungai Kau tidak menjawab. Di dalam keheningan, dia membawa kehidupan, kenangan, dan beban dari segala keputusan yang kita ambil menuju apa yang ada di depan.